Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi kakaban untuk pemijahan indukan lele. Perlu sahabat ketahui bahwasanya ini adalah konten tutorial. Silahkan simak baik-baik, simak sampai tuntas dan tonton video ini dengan cara tidak di-skip-skip. Jika sahabat nonton video ini di-skip-skip, saya jamin pasti sahabat akan gagal paham. Yang pertama, fungsi dari kakaban adalah lele cepat bertelur. Indukan lele yang siap untuk memijah pasti mempunyai insting untuk berkembang biak. Karena hormonnya yang sudah meningkat antara jantan dan betina, insting lele untuk berkembang biak sangat tinggi. Apabila kita siapkan ranahnya, dalam kata lain kita menyiapkan kolam, dan jangan lupa kita siapkan juga substrat atau kakaban agar insting lele ini terpenuhi untuk berkembang biak. Apabila lele instingnya sudah ingin berkembang biak, pasti dia akan mencari ranah untuk berkembang biak. Kalau kolam yang sudah ada airnya jelas itu tempat lele untuk berkembang biak, tapi ranah lele untuk berkembang biak ini adalah substrat atau kakaban untuk menyimpan telur. Insting alami lele nanti akan menuju ke kakaban tersebut untuk dia berkembang biak. Baik jantan maupun betina itu akan melangsungkan perkawinan di atas kakaban tersebut. Jadi lele akan cepat bertelur apabila kita memasang kakaban di kolam pemijahan. Silahkan sahabat perhatikan ketika kita mijahkan indukan lele dalam satu kolam. Apabila kakaban kita pasang di pojokan sebelah kanan umpamanya, lele tidak akan memijah di pojokan sebelah kiri, itu tidak akan. Lele tetap akan memijah di mana kakaban tersebut disimpan. Karena itulah insting alami hewan untuk berkembang biak. Dan apabila lele menemukan substrat atau kakaban, dia akan cepat bertelur. Jadi harap sahabat untuk menggunakan kakaban dalam pemijahan indukan lele. Yang kedua, fungsi kakaban adalah mempercepat penetasan telur. Kakaban biasanya dibuat terapung atau mengambang. Kakaban ada di dasar kolam pun itu menggunakan penindih yang sifatnya berat seperti batu atau bata merah. Nanti kalau bata merah atau batunya diangkat ini biasanya kakaban suka terapung. Nah, dalam kondisi terapung tersebut biasanya telur lele cepat menetas. Karena apa? Ketika kakaban terapung, suhu di permukaan kolam itu cukup stabil. Perlu sahabat ketahui bahwasanya untuk suhu penetasan telur ikan lele itu harus di kisaran 28 sampai 32 derajat Celcius. Apabila kurang dari itu, maka akan lambat menetas. Maka dari itu fungsi dari kakaban ini, kakaban nanti akan mengapung dan suhu di permukaan kolam cukup stabil. Selanjutnya, di permukaan air kolam, kondisi oksigen berlarut itu cukup stabil. Penetasan telur lele itu membutuhkan oksigen berlarut yang cukup. Apabila oksigen berlarut di air itu kurang, biasanya penetasan telur lele juga akan terhambat. Maka dari itu fungsi kakaban yang terapung, suhunya stabil dan juga kondisi oksigen berlarut di permukaan kolam yang cukup banyak untuk mempercepat penetasan telur lele. Yang ketiga, fungsi dari kakaban adalah barometer atau tolak ukur kepadatan larva. Banyak sekali sahabat yang bertanya ke saya, kepadatan larva dalam satu kolam itu berapa? Ingat sahabatku semua, larva ini kecil, itu tidak bisa dihitung, apalagi sejak dia menetas. Tidak mungkin larva yang baru menetas itu kita hitung berapa jumlah larva dalam satu kolam, itu tidak mungkin. Lalu yang menjadi barometer atau tolak ukur kepadatan larva ini adalah kakaban tersebut. Jadi fungsi dari kakaban ini adalah barometer atau tolak ukur dari kepadatan larva. Biasanya kalau satu pemijahan indukan lele itu paling sedikit menggunakan 7 kakaban. Biasanya hitungannya ganjil dari 7, 9 ataupun 11 kakaban. Saya sendiri sering menggunakan 7 kakaban ya. Jadi sepasang indukan tersebut nantinya akan saya bagi ke 5 kolam. Jadi 4 kolam penetasan, 1 kolam untuk pemijahan. Di kolam pemijahan pun banyak berserakan telur-telur yang tidak tertampung oleh kakaban, nanti dia akan menetas di situ. Tapi itu tidak akan kepadatan karena telur yang lain menempel di kakaban dan kakabannya pun saya pindah ke kolam penetasan. Jadi telur tersebut menetas dan menjadi larva dan larvanya juga tidak akan kepadatan. Yang terakhir, fungsi dari kakaban adalah mencegah kematian larva karena kepadatan dalam satu kolam. Di salah satu kesempatan ada sahabat yang berkonsultasi ke saya. Dia sering sekali mengalami kematian larva hasil pemijahannya itu dalam waktu singkat. Setelah dia konsultasi dan saya telusuri,
Ternyata dia melakukan pemijahan indukan lele tanpa menggunakan kakaban. Jadi satu pasang indukan lele bertelur di situ dan telurnya berserakan di dasar kolam. Lanjut keesokan harinya telur menetas dan larva tersebut menetas dalam satu kolam. Otomatis larva satu pijahan yang menetas di satu kolam itu akan kepadatan. Dalam kondisi kepadatan itulah larva tidak akan bertahan lama dan terjadilah kematian larva massal atau mati ngampas seperti parutan kelapa yang berserakan di dasar kolam. Untuk mencegah hal itu, silahkan sahabat gunakan kakaban untuk memindahkan telur tersebut hasil pemijahan indukan ke tempat penetasan agar larva tidak menetas dalam satu kolam dan kepadatan. Apabila larva kepadatan dalam satu kolam, saya jamin larva tersebut akan mati ngampas. Itu dia sahabatku semua, 4 fungsi kakaban yang sering kita gunakan untuk pemijahan indukan lele. Jika sahabat suka dengan video ini, silahkan dukung saya dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol share, lalu bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara dan tetap semangat.